Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk Bapak dosen, Bapak Rilis Sinaga, untuk Kakak teaching assistant Kak Mei Pane. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi proyek kami yaitu sistem pemesanan makanan kafe Maatur. Eh, Selanjutnya, pengenalan anggota. Kelompok 13 berisikan anggota 5 orang yaitu Grace Yosefin, Gabriel Siregar, Diki Utajulu, Yosia Gurning, dan Stefani Reza Gugup. Selanjutnya deskripsi proyek akan dilanjutkan oleh teman saya. Sedikit saya jabarkan tentang deskripsi proyek yang di mana pada proyek ini kelompok kami akan membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pemesanan pada kafe Maatur. Nah, pada aplikasi kali ini, pengguna dapat melakukan pemesanan dengan mengisi beberapa data pemesanan, yaitu berupa nama, kategori makanan, kategori minuman, dan tanggal pemesanan. Pada sistem ini, pengguna juga dapat melakukan pemesanan meja terlebih dahulu pada fitur yang terpisah. Dan pengguna juga dapat berlangganan dengan cara mendaftar menjadi member di aplikasi tersebut. Pada bagian admin, admin dapat melakukan cerut pada makanan, kategori minuman, serta meja yang tersedia. Dan ketika pengguna telah selesai mengisi data, maka akan muncul data dan harga pada daftar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan use case. Pada use case kami membuat 9 use case pada sistem pemesanan makanan Maatur. Kemudian sebelum sebelum saya jelaskan, eh, untuk use case ini terdiri dari dua faktor, yaitu penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli wajib untuk login yang ditunjukkan dengan include. Kemudian eh, saya akan menjelaskan 9 use case pada sistem pemesanan Maatur yang telah kami terapkan. Yang pertama adalah CRUD untuk menu makanan. Pengelolaan menu makanan ini meliputi create, kemudian pembacaan atau read, dan pembaruan atau update, dan penghapusan delete data makanan dalam sistem. Admin dapat menambah serta memperbarui dan menghapus jenis makanan yang tersedia bagi pelanggan. Nah, selanjutnya ada CRUD pada menu minuman. Em, Admin di sini dapat melakukan operasi CRUD untuk menu minuman, termasuk menambah, mengedit, dan menghapus pilihan minuman yang tersedia bagi pelanggan. Dan selanjutnya adalah CRUD meja. Em, Admin dapat melakukan pengelolaan data meja yang tersedia di kafe, termasuk menambah, memperbarui, dan menghapus informasi meja yang dapat dipilih oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan. Kemudian, melihat daftar pelanggan. Admin juga dapat melihat daftar pelanggan yang telah terdaftar dalam sistem, dan juga lengkap dengan informasi kontak dan riwayat pemesanan. Kemudian, login. Pengguna, baik pelanggan maupun admin, dapat melakukan proses autentikasi dengan memasukkan username dan password untuk mendapatkan akses ke sistem. Dan selanjutnya, melakukan pemesanan. Pengguna atau pelanggan dapat memilih makanan, minuman, dan meja, lalu melakukan pemesanan. Dan selanjutnya adalah melihat menu. Pelanggan dapat melihat daftar makanan dan minuman yang tersedia beserta harganya. Kemudian melihat orderan, admin dapat melihat daftar pemesanan yang telah dibuat oleh pelanggan. Dan yang terakhir adalah melihat meja yang tersedia. Pelanggan juga dapat melihat meja yang masih tersedia untuk melakukan pemesanan, sehingga mereka dapat memilih tempat yang sesuai dengan preferensi mereka. Ini saya akan menjelaskan kelas diagram di mana dalam kelas diagram ini menggambarkan sistem pemesanan makanan dan minuman yang melibatkan beberapa kelas yang saling terhubung. Yang pertama ada kelas pemesanan yang memiliki atribut seperti create date, ID makanan, ID minuman, dan ID pemesanan yang digunakan untuk mencatat informasi tentang pemesanan. Kemudian atribut-atribut tersebut diimplementasikan dengan tipe data yang sesuai seperti date untuk tanggal dan in untuk ID. Kemudian kelas ini memiliki metode getter seperti get create date, get ID makanan, dan get ID minuman yang akan digunakan untuk mengakses informasi, dan terdapat ada kelas makanan dan minumannya juga. Dan kelasnya masing-masing akan menyimpan atribut seperti harga, ID, kategori makanan, create date, dan nama yang digunakan untuk mengelompokkan dan mencatat informasi terkait produk makanan dan minuman.
Kemudian kelas kategori makanan dan kategori minuman berfungsi untuk mengelompokkan makanan dan minuman berdasarkan kategori dan kemudian atribut ID kategori makanan dan kategori makanan untuk makanan serta ID kategori minuman dan kategori minuman untuk minuman. Kemudian kedua kelas ini memiliki metode getter untuk mengakses kategori yang terkait. Kemudian pada kelas meja berfungsi untuk mencatat informasi terkait meja seperti ID meja, nomor, status, dan ID pelanggannya. Kemudian atribut-atribut tersebut diimplementasikan menggunakan tipe data seperti integer untuk ID dan nomor meja. Kemudian enum untuk status meja. Terakhir ada kelas untuk pelanggan, yaitu untuk mencatat informasi pelanggan seperti ID pelanggan, nama, password, dan tanggal joinnya. Kemudian akan diimplementasikan menggunakan tipe data seperti char untuk nama dan date untuk tanggal. Baik, selanjutnya database. Proyek kami memiliki 8 database. Yang pertama, Katmin itu untuk kategori minuman, makanan, minuman, pemesanan, makan yaitu untuk kategori makanan, lalu meja, pelanggan, dan admin. Yang pertama Katmin terdiri dari 2 kolom. Yang pertama ID Katmin dan kategori. Kedua minuman, ID minuman, nama, ID minuman yang menjadi primary key, lalu nama, harga, dan ID Katmin yang menjadi foreign key yang berasal dari table Katmin. Lalu create date itu tanggal pembuatan. Selanjutnya cut makan terdiri dari kolom yaitu ID cut makan dan kategori. Selanjutnya table makanan. Yang pertama ID makanan sebagai primary key, nama, harga, dan ID cut makan yang menjadi foreign key yang berasal dari table cut makan dan create date yang menjadi tanggal pembuatan. Lalu kami juga memiliki table pemesanan yaitu yang mencatat semua pemesanan yang diambil berdasarkan ID masing-masing tabel. Selanjutnya meja itu terdiri dari ID meja, nomor meja, dan status. Lalu kami memiliki tabel pelanggan yang menyimpan data pelanggan. Lalu admin yang dapat mengubah isi dari aplikasi. Baiklah Pak, mungkin untuk dokumen sudah kami jelaskan. Selanjutnya kami akan melakukan demo pada aplikasi yang telah kami buat dan mungkin sebentar saya akan mengganti layar saya. Baik Pak, di sini kami akan melakukan demo proyek kami. Pertama-tama saya akan mendemo pada bagian admin. Di sini saya akan masukkan username dan password yang telah diautentikasi. Muncul pemberitahuan bahwa login telah berhasil. Selanjutnya ini adalah dashboard dari admin kami. Pertama, saya akan menjalankan di kategori makanan. Pada kategori makanan, admin dapat menambah, mengedit, serta menghapus. Untuk menambah, saya akan contoh menambahkan makanan. Oke. Selanjutnya, saya ingin menghapus data dari makanan ringan. Dan selanjutnya, untuk saya ingin mengedit dari data snack menjadi jajanan. Nah, kita lihat di sini bahwa bagian dari CRUD di bagian admin berhasil di kategori makanan. Selanjutnya kategori minuman. Di sini sudah ada tiga kategori yang telah kami buat sebelumnya. Saya ingin menambahkan minuman botol. Kita lihat berhasil. Selanjutnya saya ingin saya ingin mengedit terlebih dahulu menjadi minuman kaleng. BTC lah, 20 juta lo nyampe lu. Kalau ada yang ngambil BTC, Bitcoin ya. Bitcoin langsung 20 juta.
Kita lihat berhasil bahwa minuman botol diganti jadi kaleng, dan terakhir saya ingin menghapus. Dan dapat kita lihat bahwa data kategori minuman botol tadi telah terhapus dari daftar kategori minuman. Selanjutnya pada bagian makanan. Pada bagian makanan, kita dapat melihat tempat kita menginput makanan, dan kita dapat melihat juga makanan yang sudah ada di dalam database kita. Sama seperti kategori, kita dapat mengelola makanan yang ada, dan dalam kategori berbentuk combo box yang mengambil nama kategori berdasarkan ID. Nanti ketika disimpan, maka makanan akan menyimpan ID dari kategori. Lalu selanjutnya ke minuman. Di minuman tidak jauh berbeda dengan makanan. Eh, Sama-sama memiliki combo box kategori yang nama kategorinya diambil berdasarkan ID kategori. Dan ketika disimpan, tabel minuman akan menyimpan ID kategori, sehingga nanti ketika menampilkan dalam menu, kita dapat melihat per kategori minuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian menu meja, yang di mana di sini kami menyediakan menu berupa ID meja dan status meja yang akan digunakan oleh pengguna nanti saat melakukan pemesanan. Di sana kita bisa menambahkan meja dan menghapus data meja. Selanjutnya ke admin pesanan. Nah, di dalam admin pesanan ini kita dapat melihat ada riwayat dari pesanan pengguna yang telah dipesan saat mengakses bagian halaman depan dari halaman user. Selanjutnya ke member. Pada bagian member ini kita bisa melihat daftar dari member yang telah terdaftar di aplikasi, yaitu dari nama, password, dan tanggal registrasinya. Dan kita juga bisa menghapus pengguna apabila pengguna sudah lama tidak menggunakan aplikasi kita. Selanjutnya kita beralih ke dashboard user. Baik Pak, untuk admin sekian untuk demo dari sisi admin. Selanjutnya sebentar kami akan beralih menuju ke halaman user. Oh, kembali lagi di halaman login. Setelah logout dari halaman admin, saya akan masukkan username dan password yang telah terautentikasi di sistem. Kami memberikan beberapa error handling jika user masukkan username atau password yang salah. Sama seperti admin, kami berikan notifikasi jika berhasil. Untuk dashboard akan dijelaskan oleh teman kami. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan dashboard user. Ini adalah tampilan untuk dashboard user yang terdiri dari daftar menu dan riwayat pemesanan. Untuk halaman ini adalah menampilkan daftar menu untuk bagian makanan berdasarkan kategori. Di sini user dapat melakukan pemilihan dengan adanya combo box untuk user, agar user dapat memilih jenis kategori makanan yang diinginkan. Dan setelah dipilih, akan muncul nama makanan dan harga. Dan selanjutnya untuk minuman.
sama dengan halaman makanan tadi, di sini user juga dapat memilih kategori untuk minuman dan setelah salah satunya dipilih maka halaman akan menampilkan nama minuman dan juga harga minuman. Kemudian berikut tampilan pada pemesanan user, di mana terdapat ada dua jenis yaitu makanan dan minuman, di mana di kedua menu tersebut terdapat terbagi menjadi beberapa kategori seperti pada makanan ada snack dan pada minuman ada juga kopi. Pada halaman ini menampilkan pemesanan user di mana kategori dan minuman serta harganya dan menampilkan harga pembelian serta nomor meja yang dipesan oleh pembeli. Kemudian setelah itu akan menampilkan total harga dari seluruh pemesanan yang sudah dibeli oleh pembeli. Kemudian pada halaman ini user bisa melakukan pembatalan pada pemesanan yang mereka lakukan. Kemudian terdapat pada di riwayat pemesanan, yaitu pada halaman riwayat pemesanan pemesanan halaman ini akan menunjukkan eh, riwayat pemesanan yang sudah dilakukan oleh user dan memberikan nama-nama makanan atau minuman serta nomor meja dan tanggal pemesanan yang sudah dilakukan. Baik Pak, sekian demo dari aplikasi yang telah kami buat dalam proyek tugas besar dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada semester ganjil. Jika ada kesalahan kami dalam memaparkan materi maupun menjalankan demo dalam video ini, mohon orang Bapak dan Kakak memakluminya. Saya mewakili dari kelompok 13, mengucapkan selamat malam dan pamit izin mundur diri. Terima kasih.